Boleh. بسم الله الرحمن الرحيم. نوعين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النية أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ini hadis judulnya di sini apa? Mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap orang pengen seperti itu. Kita di dunia ini cari hal itu. Tapi caranya bagaimana juga keadaannya atau cara yang mudah, mulai dari mana itu yang kita belajar di hadis ini. Juga ini masih di macam hadis qudsi. Hadis qudsi yang kemarin kita jelasin. Hadis qudsi itu dari Allah Ta'ala. Mirip Al-Quran tapi beda sama Al-Quran di beberapa hukum atau beberapa hal yang kita kemarin sudah jelasin. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Hadis ini ada di dalam hadis ini jelasnya kita tidak mungkin bisa di dalam satu hari, tapi coba saya usaha kalau bisa dalam satu hari, ya kalau tidak mungkin yang sisa ke minggu depan. Karena di sini ada beberapa orang yang mungkin bilang pahamnya salah tentang wali, tentang masalah wali juga. Juga fahamannya salah juga atau pemahaman mereka salah di kapan kita bilang ini wali. Yang pertama, wali. Kata wali ini di sini man adali waliyan. Inna Allah Ta'ala qala man adali waliyan. Itu artinya apa tadi di bahasa Andalus, Ibu? Barang siapa memusuhi orang yang setia kepadaku atau Siapa yang musuhi waliku maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Ya, tadi bilang pertama wali itu siapa yang kita bisa bilang ini wali. Setiap mukmin itu bisa jadi waliullah. Kapan itu? Kalau sudah ikut perintahan Allah Ta'ala, jauh dari larangan atau macamnya, itu kita bisa bilang waliullah. Karena di ayat Al-Quran jelasin masalah ini. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala qal di surat Al-Ma'idah, Bu. Ma'idah ya. Al-Ma'idah 55. Al-Ma'idah 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Ayat 55, Bu ya. Iya. Innama waliyukumullah. Coba baca artinya biar mereka paham. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan. Ini lihat mengolongnya dari Allah Ta'ala ya kan, hanya Allah Ta'ala. Berarti setiap orang dapat bantuan itu dari Allah Ta'ala. Setiap orang ya. Namanya itu atau orangnya itu namanya wali. Waliyun lillah. Ya. Karena dapat menolong dari Allah Ta'ala. Pertolongan dari Allah. Oke. Dan Rasulnya juga.
Berarti waliullah, waliyu rasulillah, waliyul mu'minin. Bisa. Ini dari kata wali. Pertama ini. Pertama. Lanjut. Ulangi dulu ya, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Yang melaksanakan. Orang-orang beriman siapa itu? Ya harus biar kita paham. Di sini umum. Bilan alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Ini berarti setiap mukmin masuk di waliullah. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Oke. Terus di surat Al-A'raf, inna waliyallahu ayat apa itu? Inna waliyallah. Beta. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Juga di surat Al-A'raf 196. Surat Al-A'raf. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya pelindungku Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, dia melindungi orang-orang saleh. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Ini lihat waliyallah yatawalla salihin. Yatawalla salihin. Ini pertama dari jelaskan hadis apa itu waliullah. Tapi darajat wilayah itu beda. Darajat makamnya atau tingkatnya wilayah. Ada setiap orang tadi bilang, setiap orang mukmin ikut perintahan Allah Ta'ala jauh dari haram atau ikut yang halal jauh dari haram, itu namanya waliyun lillah. Tapi darajat atau maqam orangnya di situ beda. Ya, mungkin kita bilang seperti contoh kita, contoh duniawi, tentara ya kan, tentara beda. Orang yang biasa sama jenderal sama yang ini naik itu masuk semuanya tentara, tapi beda derajatnya, makamnya atau mungkin rutbatnya. Man adali waliyan. Ada satu riwayat man ahana. Barang siapa menghina wali. Ini tadi memusuhi atau jadikan musuh ya kan. Ada satu riwayat man dhalla man adhalla. Adhalla enggak tahu artinya apa. Wa fi ukhra man adali waliyan. Hasilnya barang siapa atau siapa yang memusuhi atau ganggu orang wali kepada Allah Ta'ala, itu dapat atau Allah Ta'ala mengumumkan berangkat pada orangnya. Al-wali, wa fihi isyara anna al-muhadzar minhu. Al-wali itu Al-wali itu tadi bilang makamnya pertama itu masuk al-anbiya, itu waliullah karena yang paling dekat itu. Yang kedua as-salihin, al-muqarrabin, asy-syuhada itu masuk wali. Itu masuk sampai setelah derajat yang pertama itu, derajat yang pertama al-ulama itu masuk wali.
As-salihin itu dari orang yang awam itu masuk juga wali. Dari tingkat atau derajat wali itu yang tadi kita bilang. Semuanya kalau kita ganggu atau memusuhi satu orang dari yang tadi bilang al-anbiya wa syuhada wa salihin, ini dapat atau nasallallahu salamah wal afiyah, artinya apa? Allah Ta'ala marah sama orang yang melakukan hal tersebut. Yang meninggal atau orangnya yang meninggal itu wali yang meninggal atau yang hidup, kalau dia benar wali, tetap Allah Ta'ala masih apa itu tadi mengumumkan dapat berang atau berang sama dengan orang yang ganggu wali. Ceritanya banyak, tapi kita belum masuk ke wali. Al-wilayah itu dapat dari di hadis ini jelasin dari mana dapat wilayah. Man adzali waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya, tadi kita bilang setiap mukmin wali. Juga ada riwayat lain, man adzani mu'minan. Ada riwayat lain, barang siapa ganggu orang mukmin itu faqad adantuhu bil harb. Itu sebabnya ulama bilang setiap mukmin masuk di wali. Tapi di hadis itu ada jelas lebih. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Wa ma taqarraba 'abdi, ini mungkin sebab wilayah datang, wilayah dari mana, bagaimana bisa jadi wali yang derajatnya mulia atau wali yang dekat, lebih dekat dari Allah Ta'ala, itu mulai dari melaksanakan atau melakukan hal-hal yang wajib seperti salat, puasa, zakat, itu yang wajib. Lebih itu yang paling mulia. Itu tadi terjemahnya apa tadi, Bu? Tidak ada takarrubnya, ya kan? Iya, dan tidaklah bertakorup Terus lanjut. seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih kusukai, seperti bila ia melakukan fardu yang kuperintahkan atasnya. Ya, ini lihat. Mulai sama fardu atau mungkin bilang wajib. Dari seluruh amal, jangan kita bilang oh ini salat wajib, terus zakat enggak, atau puasa wajib, salat kurang apa itu, kurang lancar atau kurang istiqamah. Seluruh yang wajib. Kalau kamu usaha atau sungguh-sungguh melakukan ibadah yang wajib, itu yang pertama wajib. Karena ada beberapa orang yang mungkin mulai sedekah yang biasa tapi dia keluarin zakat yang fardu. Mungkin ada beberapa orang yang contohnya mungkin kita bilang, Masya Allah fulan istiqamah salat duha, tapi salat fajr setiap hari dia tidur. Ini salah. Ada beberapa orang yang mungkin kita bilang dia kerja sore asar itu. Salat asar kadang-kadang ini, tapi Masya Allah malam setiap hari witir. Itu salatnya masih kurang. Yang wajib itu masih kurang. Tidak ada manfaat dari witir tadi. Karena masih ada, itu seperti contohnya bilang apa orang ulama tadi bilang, man yatlub ra'sal mal, man yatlub ar-rabh wa la yanzur ila ra'sil mal. Itu artinya apa, Bu Eda? Yatlub ar-rabh, itu mau cari keuntungan ya kan namanya, tapi tidak perhatian sama Iya, iya. Ya, sama riba itu modalnya. untung. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wala qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu, itu yang paling afdal. Paling cinta kepada Allah Ta'ala itu melakukan hal yang atau ibadah yang wajib. Terus setelah wajib, sekarang baru mulai cari nafilah atau melaksanakan atau melakukan nafilah yang tambahan ibadah seperti tadi bilang witir, duha, qiyamul lail, atau sedekah yang sedekah harian atau bulanan atau kafalah yatim miskin. Itu selain atau setelah keluar yang wajib. Itu takarrub yang bisa dapat wilayah.
bisa maju ke orang wali, bisa masuk di orang wali. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi dari seluruh ini harus niatmu apa? Niat kamu ditambah seperti tadi duha atau nafilah atau baca Quran atau witir atau qiyamul lail. Saya lagi cari wilayah biar jadi wali. Ini maksudnya bagus, bagus, tapi masih kurang. Ya, saya mau apa namanya ini seperti biasa orang ulama bilang orang yang istiqamah dengan qiyamul lail itu wajahnya jadi bahasa Indonesia bersinar atau cahaya atau ini sampai wajahnya kuni itu yang Allah Ta'ala puji mereka di surat Muhammad, surat Al-Fath. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu usyik qiyamul lail, mereka pagi-pagi wajahnya kuni karena dia tidak tidur. Ya. Ini hadisnya berat, saya dari tadi cari kata-kata tidak muncul. La ilaha illallah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya. Sababul mahabbah ziyadatun nawafil. Tapi ini bisa melakukan setelah istiqamah sama yang wajib. Kadang-kadang yang salah kita, saya sendiri sudah seperti itu. Saya mau istiqamah sama seluruh amal yang dapat fadilah. Setelah wajib itu saya mau ini sama ini sama ini. Kadang-kadang betul 1 tahun 2 tahun mulai malas. Ini salah. Ini salah satu cara yang mungkin salah. Kenapa? Karena saya belum istiqamah seperti bilang apa menjaga salat fardu. Belum istiqamah tentang puasa, belum istiqamah di keluarin zakat nafsu atau zakat harta, belum istiqamah baca Al-Quran. Kadang-kadang saya mau bilang ya mau khatam dengan 3 hari, mulai seminggu 2 minggu 3 minggu sudah berhenti. Ya, kenapa? Karena saya belum latihan atau belum mulai dari cara yang mudah. Ini seperti salat itu dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa ikut 40 fardu, man lazam jamaah. Jamaah itu 40 fardu atau 40 hari salat fardu di jamaah yang pertama itu kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan, dapat atau tulis 2 bebaskan dari neraka dan nifak. Itu kalau 40 hari dalam keadaan ikhlas. Ya, harus kita perhatian. Ikhlas itu bisa setelah itu bisa kita apa itu bahasa Indonesia? Istiqamah tentang nafilah. Tapi enggak, saya belum 40. Syekh saya sudah salat alhamdulillah setiap hari, tapi kadang-kadang sama jamaah, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang sama istri, kadang-kadang ini kurang bahalanya, tidak dapat apa itu dapat bebaskan atau bebas dari neraka atau dari nifak. Waktu kita masuk Darul Mustafa di Hadramut ada daurah di situ. Sampai sekarang masih ada daurah, setiap tahun ada daurah kalau libur panjang di sini namanya libur panjang 40 hari. 40 hari itu kita ikut daurah. Daurah itu fokus tentang salat jamaah, juga puasa hari Kamis Jumat di setiap minggu, sama 3 hari dari bulan tersebut yang kita hadir daurah. Terus salat jamaah sama zikir yang adkar sabah wal masa 40 hari.
Setelah 40 hari itu saya baru paham, wah ini kenapa mereka pilih 40 hari. Sampai saya cari rahasia kenapa mereka pilih 40. Saya kumpul ada beberapa hadis yang Rasulullah sebut atau bilang 40. Kasih angka 40 hari, 40 man lazama al-ikhlas 40 yauman, barang siapa salat 40 hari, orang yang mau lewat di depan orang lagi salat, kalau dia tahu dosanya dia berdiri, siap berdiri 40. Al-Masih Ad-Dajjal itu Al-Masih Ad-Dajjal itu di bumi ini 40 ya. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, 40 tahun. Ya itu di 40 ada berapa hadis kita baca yang kita sering bilang baca Yasin 41 kali. Ya itu ada rahasia di 40 hari. Sayyidina Musa sama Allah Ta'ala waktu kasih atau menurunkan at-Taurat 40 hari juga, bertambah 30 tambah 10. Ya itu ada rahasia di 40. Juga orang manusia kalau sudah umurnya 40 tahun jadi kayak sempurna ya, akalnya, pikirannya, hidupnya juga mulai tenang. Setelah 40 hari tersebut saya rasa beda. Saya sendiri rasa beda. Beda apa? Istiqamah. Baca Al-Quran. Beda istiqamah salat. Jadi mudah setelah 40 hari. 40. Sebelumnya saya susah ini. Berat. Berat sama nafsu ya. Ya waktu salat. Tapi setelah hadir 40 juga di jamaah pertama. Tidak terlambat setiap ini usaha 40 hari juga mereka sebelum fardu sudah sebelum azan mereka sudah keluarin kita dari kamar, mau atau tidak mau bangunin salat subuh jam sebelum subuh 1 jam, tutup asrama itu sebelum salat 15 menit, ya mau atau tidak mau pasti ikut 40 hari. Hasilnya itu atau manfaatnya setelah 40 hari saya tadi bilang rasanya beda. Beda di sama diri sendiri. Beda. Juga rasa baca Al-Quran jadi mudah. Jadi mudah apa ini? Tidak bosan seperti sekarang mungkin kita bilang, Syekh kalau saya baca ya bosan ya. Saya siap lihat HP 2 jam, 3 jam, tapi baca 1 juz ya kapan selesai ini? Kayak panjang ya kan? Ya. Juga apa namanya ini rasa hadis seperti cinta kepada orang lain atau siap bantu orang lain atau siap apa namanya ini ngajarin orang lain tidak ada hawa nafsu itu setelah 40 hari. Tapi sebelumnya ya pasti ada pikiran ya. Mungkin bilang balasannya apa setelah saya ngajarin dia kasih apa. Setelah 40 hari, jadi kita lanjut dia mau atau tidak mau, kasih atau tidak kasih, tidak ada fikir ke situ. Ini mungkin salah satu rahasia dari 40. Bukan maksud saya sudah jadi waliullah, jadi orang wali. Waliullah ya kita mukmin ya pasti orang wali. Setiap orang mukmin itu waliullah. Tapi istiqamahnya itu yang kita. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sekarang tadi kita bilang salat. Alhamdulillah Syekh fardu kita lima waktu. Alhamdulillah saya istiqamah. Tapi ada tambahan atau tidak ya kadang-kadang saya salat sunnah, kadang-kadang tidak. Karena kasih alasan. Karena anak, karena suami, karena kerja itu alasannya mungkin kita terima. Tapi ini salah satu sebab yang mungkin kita kurang dapat wilayah. Wilayah ini yang nanti faedahnya atau buahnya Rasulullah jelasin di hadis yang berikutnya. Juga karena niat kita masih kurang. Salat fardu ini kita tahu 17. Nafilah setiap hari atau sunnah itu setiap hari kamu ikut 17 atau tidak. Ya, Syekh kadang-kadang ya berarti salah satu sebab yang kita jauh. Salat duha atau tidak ya Syekh kalau ada waktu ya
Ini berapa alasan atau berapa sebab yang belum dapat wilayah uzma. Wilayah sura ya setiap orang wali. Wilayah uzma itu belum. Karena setelah atau kalau kita tambah nawafil di salat, puasa, zakat, zakat nafsu, setelah zakat nafsu itu sedekah harian, sedekah bulanan atau mingguan, haji umrah kalau dapat rezeki untuk haji atau umrah, bacaan Al-Quran, zikir, ikhlas, tawadu, khudu' lillah tabaraka wa ta'ala, khusyuk, mahabbah lil ghair, itu semuanya bintu-bintu biar masuk di jalan wilayah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, buah taqarrub itu atau tambah nafilah bisa muncul di hidupnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Coba baca ini Ibu. Ya, Syekh. Dan senantiasa bertakarrub dan senantiasa hambaku bertakarrub atau beramal untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Dan apabila aku Akan mencintainya, mencintainya, la ilaha illallah. Itu kita kemarin jelasin. Kalau Allah Ta'ala sudah cinta sama hambanya, sama siapa pun hambanya, Allah Ta'ala bilang sama Jibril, wahai Jibril, aku cinta fulan. Ya pasti otomatis Jibril ikut cinta. Jibril setelah itu Jibril bilang di langit, Allah Ta'ala cinta kepada fulan. Fayuhibbuhu, itu semuanya yang ahli langit sudah cinta kepada fulan. Ini ikut Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu balasannya. Fa'idha ahabbahu ahlus sama' wudi'a lahul qabul fil ardh. Kalau Allah Ta'ala sudah cinta kepada hambanya, terus malaikat atau yang di langit semuanya cinta kepada fulan tersebut, sudah di bumi ini semuanya terima bicaranya, terima orangnya, atau mungkin kita bilang cinta juga, tapi di dalam riwayat Rasulullah bersabda yudha'u lahul qabul fil ard. Apa itu artinya? Apa Bu? Yudha'u lahul qabul fil ard, yaqbalunahu, bicaranya. Kalau mungkin kita bilang ahli wa'ad, dia ahli wa'ad, langsung dengar mereka suka. Ini ceramahnya. Juga kalau seperti kita bilang hakim, enggak ada hakim seperti itu wali, tapi kalau dia hakim seperti contohnya Umar bin Al-Khattab, contohnya Umar bin Abdul Aziz, kita sampai sekarang masih ingat sejarahnya. Kita masih ambil contoh-contoh dari sejarah atau ya dari sejarah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz atau orang yang membina orang Muslim di satu zaman, walau zamannya sudah lama, itu karena Allah Ta'ala sudah cinta kepada hamba. Yudha'u lahul qabul fil ard. Qala wala yazalu 'abdi yataqarrab hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu. Pasti ada balasan. Pasti ada ya balasan Allah Ta'ala kepada hambanya. Biar hamba Allah Ta'ala tambah dekat lagi. Allah Ta'ala sudah cinta kita. Kalau cinta kepada orang atau mungkin cinta sesuatu, pasti kita perhatian sama tersebut, orangnya atau mungkin bilangnya orangnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana itu? Kalau kita cinta kepada satu orang, murid atau guru atau teman, pasti kita dari jauh tanya, ini gimana kabarnya? Kalau kita bisa bantu atau butuh duit, mungkin saya kirim, mungkin saya cari orangnya. Kalau dia pergi ke tempat lain, ini fulan atau ada teman di sana, fulan coba lihat ini fulan, bagaimana, jangan kalau dia butuh apa-apa bantu ya. Itu karena kita cinta sama manusia atau mungkin sama orang. Allah Ta'ala sama hambanya seperti itu. Dapat bantuan tapi
langsung di badannya, di hidupnya, sampai Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Itu kemarin sudah jelasin. Allah Ta'ala tidak mungkin turun duduk di telinga kita atau di kuping kita, tapi dapat bantuan dari Allah Ta'ala sampai dia menjaga telinga atau kupingnya dari yang haram. Jadi karena itu tempat yang bersih, tidak mungkin ada kotor yang masuk. Ini susah, Syekh. Susah sekali juga, harus mujahadah. Ya, itu orang, karena orangnya tadi sibuk di nawafil. Sampai tidak ada waktu masuk di hal-hal yang haram. Contohnya yang kita kemarin, فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ فَلَا يَرَى فَلَا يَسْمَعُ إِلَّا خَيْرًا. Dia tidak dengar kecuali yang baik. Yang haram sudah Allah Ta'ala melindungi kupingnya atau telinganya. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Juga dia bisa menjaga matanya. Sampai dia, karena di dalam badannya ada cahaya, dia tidak bisa melakukan atau menggunakan apa itu bahasa Indonesia, matanya di hal-hal yang haram. Karena di dalamnya ada cahaya, karena atau efek ibadah yang dia selalu baca, selalu melakukan. Wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha. Yadahu, tangannya. Allah Ta'ala jadi di tangan enggak dapat bantuan ke tangannya sampai dia ambil atau pegang hal-hal yang halal. Dan haram dia sudah melindungi tangannya. Jadi dia perhatian sama tangannya, perhatian sama matanya, sama lidahnya, sama apa itu dengaran atau pendengarannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, juga kakinya. Wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adani la u'id. Orangnya itu jadi mungkin kita bilang seluruh anggota badannya itu dapat cahaya dari Allah Ta'ala, sampai dia kalau minta sesuatu dari Allah Ta'ala terima atau kabul. Juga kalau takut dari sesuatu atau minta melindungi dari Allah Ta'ala bantu orangnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Yazid al-Bustami, "Law nadartum ila rajul." Ini kita balik lagi ke orangnya. Orang yang jadi sifatnya seperti itu, Allah Ta'ala bantu tangannya, bantu matanya, atau kupingnya atau telinganya, itu namanya waliullah. Waliullah alal khusus. Tadi umum ya kan, tadi bilang setiap mukmin itu wali, itu kata umum. Tapi khusus itu yang mukmin tapi ibadahnya seperti tadi dia tambah nawafil atau taqarrub kepada Allah Ta'ala. Timbangan orang tersebut itu bagaimana? Timbangan biar kita lihat ini benar wali atau tidak. Ya, karena al-munafiqun bisa ikut sifat kita. Salat, puasa bisa. Tapi Rasulullah bersabda, salatul munafik itu beda sama salatul mukmin. Al-mukmin itu sudah waktu salat masuk ikut jamaah, sudah selesai. Tapi munafik Rasulullah bersabda dia tunda sampai waktunya sebelum keluar dia baru salat fardu tersebut, tapi dalam keadaan yang cepat, zikir kepada Allah Ta'ala sedikit, itu tanda salat munafik. لا إله إلا الله. قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى تربع في الهواء. Kalau kamu melihat satu orang duduk di apa itu bahasa duduk di al-hawa itu bilang apa itu al-hawa? Ustazah, apa itu al-hawa? Udara ya, Syekh. Di udara, ya udara itu angin ya kan, atau udara beda ya kan? Hawa. Ya tidak bisa. Al-hawa itu maksudnya di depan mata kita dia duduk. Tidak ada kursi, tidak ini namanya hawa.
kosong ini, nggak ada rumah, nggak ada kursi, nggak ada, dia duduk di atas, tidak di langit, tidak di bumi ini maksudnya al-hawa. Dia bilang kalau melihat orang duduk di situ, lihat dulu bagaimana sunnah, ikut sunnah, dia ikut sunnah benar atau tidak, maksudnya ibadahnya, puasanya, salat, zikir benar atau tidak. Karena ada beberapa orang yang bisa apa namanya ini menipu kita, masuk di orang sihir, ya kan. Sekarang zaman apa itu teknologi, ya bisa kita lihat dia lagi duduk di itu tapi hakikatnya enggak. وحكي أنه سمع برجل اشترى بالولاية والزهد فمشى إليه في أصحابه فدخل. Itu ada satu cerita dari siapa ini? Abu Yazid al-Bustami. Wahai imam, ini ada satu orang wali masyhur, masya Allah, zahid, ayo. Dia suruh temannya, ayo kita pergi ke ziarah kepada orang tersebut, orang wali. Tapi waktu dia masuk atau ketemu orangnya, lihat orangnya lagi keluarin dahak, taruh di atau buang di depannya. Lagi mau salat, dia langsung keluarin dahak ke depan kiblahnya. Dia Imam Abu Yazid bilang, ayo kita pulang. Langsung. Kenapa? Dia bilang ini satu adab, Rasulullah melarang orang kalau ada dahak atau kotor, keluarin kotor, jangan ke depan, ke kiblah. Kalau mau boleh ke arah kiri, ambil tisu atau baju. Itu kalau ada kotor harus keluarin. Ke depan langsung itu tidak boleh. Karena Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala maha di hadapanmu. Kalau kamu keluarin dahak atau kotor di ke depan. Langsung Abu Yazid bilang, ayo keluar. Ini tidak faham adab syariah, ini tidak mungkin jadi wali. Dari cerita ini semuanya, atau dari hadis ini, kita faham wali itu seharus ahli istiqamah benar. Ahli ibadah benar. Syekh ini ada fulan, wali fulan bilang saya salat di Al-Haram, ini orang dusta, orang bohong. Tidak ikut salat sama kita di masjid kita, ini orang nasallallahu salamah wal afiyah, kita harus perhatian. Syekh ini ada wali fulan bilang gini, ini semuanya kita lihat masalah syariah atau ikut syariah atau tidak. Juga syarat wali itu, syaratnya harus an yakun mahfuzan. Itu Allah Ta'ala melindungi orang tersebut dari dosa yang di hadapan kita. Mungkin ada dosa dalam hatinya, tapi di luar ini maksudnya tidak pergi ke tempat yang haram. Tidak ada yang lihat orangnya di tempat yang haram atau melakukan hal-hal yang haram. Apalagi itu ini yang haram, ya kan. Ulama bilang ya itu yang makruh. Makruh juga tidak mungkin. Itu kita bisa bilang ini orangnya wali. Tapi fulan melakukan hal yang haram, ini walius syaitan, bukan waliullah. Walius syaitan. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا في عباده الصالحين المؤمنين. Berarti wilayah itu dapat dari mana? Dari tambah ibadah. Tambah ibadah. Ini hasilnya, ringkasnya. Salat jangan rasa cukup fardu aja. Ayo tambah nawafil. Tambah dekat kepada Allah Ta'ala di salatnya. Di waktu juga jangan di waktu yang haram. Ya saya mau jadi wali, terus salatnya ba'da asar setiap hari ba'da asar. Salah di waktu yang haram itu, seperti tadi kemarin siapa itu yang datang ke rumah? Ya, ada satu orang datang ke rumah, dia mau salat duha. Syekh, tadi saya di jalan belum salat duha, tapi sekarang sudah waktu zawal, tidak boleh, haram sudah. Jadi tidak boleh. Kadang-kadang kita harus perhatian. Kita bisa ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, awliya Allahum ahibba'uhu. Al-awliya hum ahbabullah. Bilang apa, Bu? Cinta. Bilang apa itu? Alia itu yang mencintai Allah. Awliya itu ahbabullah, cinta Allah Ta'ala, ya. Mm-mm. Oke. Yang kedua, kullu man ittaqa wa wadhaba ala ta'at wa ijtanaba al-munhiyat wa a'rada 'anil mushtabahat fa huwa wali. Setiap orang yang jauh dari haram,
melakukan ta'ah itu masuk wali. Yang ketiga, al-wilayah syai'un muktasab. Wilayah itu apa itu bilang muktasab? Artinya harus ada sungguh-sungguh dari hatimu biar dapat wilayah. Bisa jadi wali kalau kamu usaha biar jadi wali, atau usaha melakukan hal-hal yang baik bisa jadi wali atau dapat wilayah. Yang keempat, an-nahy an mu'adat auliyaillah. Itu tidak boleh ganggu orang wali. Kalau sudah kita ketemu orang yang sifatnya benar seperti tadi bilang wali, ahli ibadah, ahli istiqamah, ahli zikr, ahli ta'ah, itu jangan kita ganggu. Yang kelima, al-wala li awliyaillah wal bara min a'daillah. Terus kita dekat kepada orang wali, juga harus kita jauh dari orang wali syaitan atau musuh Allah Ta'ala. Man yuharib awliya Allah wa du'a ilaihi fa huwa muharibun lillah. Itu yang ganggu orang wali, tapi tetap kita ikut lagi, ya kan? Itu ulang lagi, yang ganggu orang wali, yang benar wali itu dia berarti berang dengan Allah Ta'ala. Jadi harus tunggu atau harus dia taubat sebelum dapat siksa dari Allah Ta'ala kepada orang ini. Al-bu'd an khurafat man yaz'amun wa yad'un al-wilayah. Dari hadis itu juga keluarin dari fikiran beberapa orang masalah wali. Wali itu siapa? Yang tadi sifatnya, yang ibadahnya, istiqamahnya bagus. Berarti kalau ada orang yang sifatnya bukan seperti tadi, ini bukan wali, ini waliun lisyaitan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-wilayah, ahli al-istiqamah. Razaqana wa iyyakum al-wilayah innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Ada buku lil Imam Ibn Abi Dunya namanya Al-Auliya. Buku namanya Al-Auliya. Sifat-sifat wali di situ ada, atau kasih cerita-cerita orang wali. Ada buku lil Imam An-Nabhani namanya Jami' Karamatul Auliya. Jami' Karamat Al-Auliya, 2 jilid. Itu macamnya atau tentang masalah ini luas. Luas juga, ada yang benar wali, ada yang nasallallahu as-salama wal afiyah. Waffaqana Allah wa iyyakum.